Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Wahyu dan rekan saya Ilfatun Nur Alia. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang karakteristik budaya masyarakat perkotaan. Jadi masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang heterogen dan bermukim lebih dari 10.000 orang atau lebih. Lalu karakteristik masyarakat kota. Ada beberapa karakteristik yang cukup menonjol dari masyarakat kota. Yang pertama adalah kehidupan keagamaan berkurang dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat desa. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat kota merupakan masyarakat yang cukup cukup modern, bisa dibilang cukup modern. Jadi, kalau bahas agama itu agak kurang gimana gitu. Jadi masyarakat kota itu lebih percaya hal yang nyata daripada yang berbau-bau religi gitu. Terus yang kedua ada sikap individual ya. Salah satu karakteristik masyarakat kota yaitu sifat yang individual dan masyarakat kota itu tidak mau bersosialisasi dan kayak bisa 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 sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah tegas dalam bekerja antar warga. Jadi dalam masyarakat perkotaan itu kayak tegas dalam mengambil keputusan dan juga tidak bertele-tele. Bukan kalau masyarakat desa mungkin lebih ke tidak enak gitu ya. Tapi kalau masyarakat kota itu kayak harus sesuai deadline gitu. Terus yang keempat adalah gampang mencari pekerjaan. Nah, salah satu keunggulan tinggal di kota adalah tingkat pendidikan yang lumayan tinggi. Jadi kayak mencari kerja itu gampang karena rata-rata di perkotaan itu pasti lulusan SMA dan kalau sekarang mungkin lulusan S1 gitu. Jadi kayak peluang kerjanya itu besar. Beda dengan masyarakat desa. Masyarakat desa itu kan kayak pemikirannya itu masih kayak ya nikah muda gitulah contohnya. Terus yang kelima adalah kurangnya sosialisasi antar warga. Nah, masyarakat kota itu kan orangnya itu ya heterogen ya. Itu kayak individual gitu, nggak mau bersosialisasi gitu. Ya kayak pergi ke luar, ya nggak beda sama apa masyarakat desa itu. Kalau ada nikahan itu kan masyarakat kota itu kan sering pakai jasa catering gitu. Kalau di desa kan bisa lewang itu salah satu perbedaannya juga. Terus kan yang keenam ada gampang menerima budaya luar. Nah, dari poin keenam ini kita bisa mengambil dari poin pertama yaitu kehidupan keagamaannya berkurang. Nah, jadi kayak apa budaya-budaya luar itu gampang masuk seperti mungkin misalnya pulang malam, terus kayak bawa cowok yang bukan muhrim gitu. Kalau di kota itu sudah biasa, tapi kalau di desa itu kan pasti haram banget gitu. Biasanya kayak dirasani tonggo kanan kiri itu. Nah, kalau yang di kota itu kayak ya masyarakatnya aja sifatnya individual, jadi kayak nggak mau tahu urusan ini dosa-dosanya orang gitu. Poin selanjutnya adalah semarak dakwah di perkotaan. Nah, dakwah di perkotaan itu agak sulit ya teman-teman karena mungkin orangnya juga dan juga kayak beda ya dari desa-desa itu kan orangnya religi semua dan di kota itu kayak skeptis dengan hal agama itu pasti masuknya susah. Nah, para DI itu atau kita ini harusnya tuh bisa me- mengambil atau ya kayak kita itu bisa membuat ide baru buat berdakwah. Nah, salah satunya itu adalah dakwah kontemporer. Dakwah kontemporer merupakan salah satu strategi dakwah yang sangat cocok dengan masyarakat perkotaan. Dakwah kontemporer adalah dakwah dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Contohnya adalah dakwah yang dilakukan oleh Habib Jawad. Nah, seperti yang saya contohkan yaitu dakwah yang dilakukan oleh Habib Jawad. Nah, karena masyarakat kota itu seperti balik lagi ke atas, masyarakat kota itu adalah memiliki sikap individual. Jadi kayak kalau mungkin antara malu sama males ya. Jadi kayak para pendakwah-pendakwah itu juga harus
pintar dalam menyiarkan agamanya gitu. Contohnya itu Habib Jafar. Nah, Habib Jafar itu kan bekerja sama dengan Om Deddy Corbuzier untuk mendakwah di bulan Ramadan itu login ya. Itu kan dia berdakwah dengan menggunakan teknologi yang sekarang ya seperti video gitu. Nah, itu bisa banget di ya itu kan yang kita sekarang lakukan ya. Itu kita tuh banyak berdakwah di media sosial. Ya walaupun di offline juga banyak karena emang kita tuh masih termasuk pedesaan gitu ya. Mungkin di sini yang dimasuk kota itu di Jakarta ya. Terus yang kedua adalah materi dakwah masyarakat kota. Nah, materinya juga itu pasti berbeda ya antara kota sama di desa. Nah, dai yang menyampaikan materi dakwah dibagi menjadi dua, yaitu tekstual dan kontekstual. Dakwah tekstual adalah dakwah yang hanya menggunakan materi dalam Al-Quran dan hadis dengan tidak menambahkan atau mengurangi. Berbeda dengan dai tekstual, dai kontekstual adalah dai yang lebih fleksibel dan biasanya menambahi apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan harapan dakwah mudah diterima. Nah, dakwah yang cocok untuk masyarakat perkotaan itu adalah dakwah yang kedua, yaitu teks kontekstual ya, karena lebih fleksibel dan nggak lebih fleksibel dan nggak kaku lah. Ya mungkin untuk anak muda seperti kita ya kontekstual lebih cocoknya, nggak kaku dan bisa bercanda seperti para dai-dai sekarang kayak Gus Miftah, Gus Hanan Ataki. Itu kan kayak ya dia mengambil dakwah dari hadis dan Al-Quran tapi tapi ditambahi dengan guyonan atau tambah-tambahan biar cepat masuk. Nah, kalau yang tekstual itu saya belum tahu contohnya. Itu dai yang kaku dan hanya ikut Al-Quran dan hadis. Jadi kayak nggak menambahi, nggak mengurangi. Bahkan dai tekstual itu dai-nya itu kalau menyiarkan agamanya itu tidak mau dibayar dan cara berpakaiannya itu lebih ke Arab-Araban gitu. Ya mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya Ilfatun Nur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi kedua, yaitu dengan dinamika media dakwah dan masyarakat perkotaan. Media dakwah yang digunakan pada masyarakat perkotaan ini tentunya sangat variatif karena selalu berdasarkan dengan kondisi zaman dan efek kehidupan masyarakat dan langsung pesan-pesan dakwah ini disampaikan. Ada beberapa media yang bisa digunakan menyampaikan dakwah. Yang pertama adalah mimbar. Mimbar ini merupakan media dakwah yang paling populer di masyarakat. Ya baik dengan di masyarakat kota atau dengan masyarakat perkotaan. Ada masyarakat pedesaan. Mimbar ini digunakan pada sholat Jumat, Idul Fitri ataupun dengan pengajian-pengajian yang besar lainnya. Nah, tujuannya untuk khotbah dengan menggunakan mimbar itu dengan biasanya mimbar dibuat dengan yang lebih tinggi tuh dari lantai dengan tujuan agar penceramah bisa dilihat secara langsung dengan jamaah. Terus biasanya mimbar itu tuh ada di masjid-masjid besar yang menyediakan media elektronik di luar masjid dengan tujuan agar jamaah itu mengikut khutbah. Dari segi model, mimbar itu tidak tangga atau tidak bertutur-tutup gitu. Dalam mimbar memiliki tangga, biasanya yang khutbah membawa tongkat atau sedangkan mimbar yang tidak bertangga itu tuh khutbah yang tidak membawa tongkat. Jadi mimbar itu tuh biasanya ditemukan saat sholat Id
Idul Fitri, Idul Adha, ataupun sholat Jumat. Biasanya khutbah kan di atas untuk ceramah gitu kan, untuk berdakwah, menyampaikan menyampaikan dakwahnya. Terus yang kedua ada media cetak. Media cetak ini nih pada era dewasa ini nih telah bermunculan media cetak ini nih, contohnya seperti majalah, koran, ataupun buletin yang lainnya. Pernah kan yang nemuin majalah yang dia itu berdakwah di media tersebut, itu boleh. Itu namanya. Terus ada yang ketiga ada radio. Radio merupakan media informasi, hingga sekarang memiliki cukup banyak pemirsa yang mengingatkan radio merupakan alat informasi yang fleksibel, kecil, dan dapat dibawa ke mana-mana gitu. Oleh sebab itu, alangkah manfaat jika radio penuh dengan siaran-siaran yang mengajak kepada pendengar untuk menjalankan serta meninggalkan keburukan, atau disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya radio ini ada tuh yang ceramah lewat radio gitu, biasanya orang-orang desa mendengarkan ceramah lewat radio atau lewat kajian-kajian, itu juga bisa. Keempat, itu tuh ada televisi. Televisi ini nih merupakan media informasi sekaligus media hiburan bagi kita. Banyak dijumpai di mana-mana, baik di warung atau di mana-mana. Televisi merupakan media informasi yang bersifat netral. Televisi sebagai media pandangan dengar, yang artinya televisi itu selain dapat kita dengar, juga manfaat bagi yang lihat gitu. Televisi juga banyak menyuguhkan siaran-siaran yang mampu mengubah kondisi pemirsa dan dari kondisi tidak baik menjadi lebih baik. Terus ada biasanya televisi ini masuk di audiovisual. Masuk di audiovisual karena kan mendengar juga ada gambarnya gitu, itu namanya masuk di audiovisual. Habis itu ada yang kelima, ada seluler. Seluler merupakan media informasi yang cukup canggih dan gaul. Hal ini tampak dari begitu banyaknya pemakaian seluler, mulai dari pengusaha kelas atas hingga pengusaha kelas bawah. Bahkan sedikit para remaja yang pengangguran pun pelajar yang memiliki penghasilan yang menggunakan seluler itu melihat begitu semaraknya seluler. Terus yaitu dakwah dengan saluran itu memanfaatkan fasilitas multimedia messaging service atau disebut dengan MMS gitu, sebagai media mengirim pesan atau pesan-pesan normatif. Misal nih, ada teman kita yang nanya tentang contoh puasa. Kita kan bisa menyampaikan kalau sekarang lewat WA gitu. Itu juga bisa menimbulkan dengan berdakwah. Nilainya itu dakwah. Itu yang terakhir ada film. Film dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada jiwa manusia di saat sedang menonton film. Terjadi suatu gejala menurut ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi kerap menyamakan atau meniru seluruh pribadinya dengan salah satu penonton peran film gitu. Nah, ini dakwanya di mana? Jika dakwanya itu di film itu misalkan ada positifnya, berarti itu ada dakwanya gitu. Jika
Jika sedang menonton filmnya, alangkah baiknya mengambil manfaat film tersebut. Jika dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Nah, itu yang ini adalah tawaran strategi dakwah masyarakat perkotaan. Masalah strategi ini ditentukan oleh kondisi objektif komunikan dan keadaan lingkungan pada saat komunikan tersebut berlangsung. Dalam kegiatan dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampainya pesan dalam dakwah ditentukan oleh kondisi objek dakwah dan kondisi lingkungannya. Dengan demikian, maka strategi dakwah yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu antara orang desa dan orang kota, tentu berbeda metode penyampaian pesan yang dipakai. Gitu kan. Terus yakni ini kepada mahasiswa dengan gurunya, terus petani dengan buruhnya, terus itu pegawai dengan karyawannya, terus anak dengan orang tuanya, terus dakwah lewat internet pada masyarakat. Ini nih, dakwah lewat internet ini bisa terjadi negatif dan positif. Positifnya itu kita bisa mencari berita-berita pada saat sekarang, misalkan hukum menuntut aurat, hukumnya tata cara sholat dan lainnya itu pasti ada di internet. Tapi kalau negatifnya, kita tuh terbawa arus dengan internet tersebut. Terus nah, kalau yang negatifnya ini mungkin terbawa arus kayak gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.